Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saya berterima kasih untuk Evangelis Budi atau Ko Budi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Maybe ini the last. Karena beliau sudah terakhir di sini. Dan selamat juga untuk Ko Randy ya. Ko Randy ya. Oke, melayani di MYC. Dan Ko Budi nanti kita ngobrol-ngobrol deh. Oke, kita dukung terus Ko Budi di dalam doa. Saya rasa kalian semua diberkati juga dengan pelayanan Ko Budi di tempat ini. Pagi hari ini saya akan berbicara kepada kita semua dengan tema professionalism in ministry. Oh iya, waktu itu saya di remaja ya, jadi belum kenalan. Nama saya Mesak Jasmin, saya gembala di GKI Rema Lipo Karawaci di Tangerang ya. GKI itu Gereja Kemah Injil Indonesia. Secara aliran histori itu masih sehistori dengan metodis ya, dari gerakan kekudusan Holiness Movement di zaman John Wesley ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bicara tentang professionalism in ministry. Waktu kita dengar kata profesional, apa yang ada di pikiran kalian? Coba, ayo kita explore dalam beberapa menit ini, semenit lah. Apa yang ada di pikiran kalian waktu dengar kata profesional? Ada yang mau jawab? Apa? Halo? Ada orang? Anybody here? Apa yang waktu kalian pikirkan waktu dengar kata profesional? Bayarannya mahal. Apalagi? Ahli banget gitu ya. Terus? Punya pengalaman. Expert banget. Product knowledge-nya kencang gitu. Apalagi? Attitude-nya pastinya. Etos kerjanya. Etika kerjanya. Sangat pro ya. Pro max. Profesional. Saya mau tanya di antara kalian ada yang pernah atau sudah nonton film ini enggak? Fast X. Coba. Ada yang pernah nonton? Nanti saya spoiler dikit nih kalau gini. Ada yang sudah nonton? Yang sudah nonton angkat tangan. Oke, banyak yang belum nonton. Saya spoiler dikit lah ya. Izin ya. Jadi di film ini nih kita tahu sama-sama Vin Diesel ya yang berperan sebagai Dominic Toretto di situ. Kemudian menyelesaikan kasus yang dulunya ya. Jadi ada musuh yang berasal dari masa lalu dan ternyata ada teman-temannya yang rise kembali, yang tiba-tiba muncul kembali ya. Nah, yang saya mau kasih tahu dari film ini adalah ada beberapa quote yang menarik. Kalau kalian googling quote soal film Fast X itu muncul di Google kan. Nah, ada beberapa quote yang saya mau jadi pendahuluan untuk kita bersama-sama belajar soal professionalism in ministry. Di dalam film ini kita tahu mereka ini orang-orang yang suka balap dari zaman film Fast Furious-nya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang pro di bidangnya dalam hal ini membalap dan menyelesaikan sebuah kasus. Saking mereka hebatnya menyetir sampai musuhnya itu membuat quote seperti ini. Bisa di next. It's like a cult with cars. Ini adalah sebuah kultus dengan mobil-mobil. Mereka adalah tim. Mereka adalah family. Tetapi mereka disebut sebagai sebuah kultus dengan mobil-mobilnya. Mengapa? Saking mereka itu begitu pro di dalam menyetir, dalam driving, saudara. Sehingga satu kali ini sekali lagi ya, izin spoiler dikit ya bagi yang belum nonton. Satu kali mendekati ending filmnya, ketika dia harus menghindari jebakan dari si Aquaman yang main jadi penjahat di situ. Intinya penjahatnya bilang, saya sudah mengambil segalanya dari kamu. Tetapi kemudian Dominic Toretto, si Vin Diesel itu bilang begini, satu quote yang menarik juga.
You made one mistake, you never took my car. Kamu membuat kesalahan sebab kamu tidak pernah mengambil mobil saya. Kenapa? Karena saya pro di mobil. Kamu mau jebak saya bagaimanapun, kalau selama saya ada di mobil, saya bisa meloloskan diri. Kira-kira begitu yang Dominic Toretto mau ngomong. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sampai orang-orang menyebut family atau Dominic Toretto dan timnya ini sebagai sebuah kultus with cars. Kultus dengan mobil-mobilnya. Tentu dengan berbagai hal yang lain. Kenapa mereka sebut begitu? Karena mereka profesional di bidangnya. Jadi saya mau kasih tahu kenapa profesional itu penting, karena profesional itu menunjukkan identitas kita. Kita dikenali dari profesionalitas kita. Yang setuju katakan amin. Kita dikenali dari profesionalitas kita. Alkitab 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan katakan gini. Kalau bisa tampil kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman sekalian, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saya mau kasih tahu satu hal yang penting. Kita diselamatkan bukan cuma supaya masuk surga. Kita diselamatkan untuk dipanggil. Semua bilang dipanggil. Kita diselamatkan bukan cuma supaya masuk surga, rekan-rekan sekalian. Kita diselamatkan untuk dipanggil. Dan dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melayani. Kalau kita baca dalam terjemahan The Message, 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan katakan gini. But you are the one chosen by God. Chosen for the high calling of priestly work. Kamu dipilih dengan panggilan untuk melayani sebagai imam-imam kerajaan. Imam-imam yang maha tinggi. Chosen to be a holy people. God's instrument to do His work and speak out for Him. Kita adalah God instrument. Untuk Tuhan gunakan sebagai alat, sebagai tool, sebagai instrumen dalam pekerjaannya. Untuk speak out for Him, to tell others of the night and day, sebuah ungkapan. Berbicara tentang siang dan malam yang membedakan kamu dari yang lain. Artinya kamu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rekan-rekan sekalian, pelayanan itu seperti misi super. You are chosen, kata 1 Petrus tadi. You are the one chosen by God. Kita itu, atau pelayanan itu seperti misi super. Artinya kita dipilih langsung sama Tuhan. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita dipilih langsung oleh Tuhan untuk melayani Dia. Semua bilang, saya dipilih untuk melayani Dia. Kita dipilih langsung untuk melayani Dia. Jadi kita nggak boleh remehin panggilan tersebut, saudara. Kalau kalian pernah nonton film Mission Impossible, tiba-tiba dia dapat satu misi, kemudian gadget tempat dia nonton misi yang harus dilakukan dalam hitungan 5 detik akan meledak sendiri atau hancur sendiri gitu kan. Nah sekarang Tuhan panggil kita dengan misi ini saudara. Dia panggil kita dengan sebuah misi. Tidak seperti Mission Impossible yang 5 detik hancur. Panggilan itu terus menerus datang lewat firman-Nya kepada kita semua. Kita dipilih langsung sama Tuhan. Itu sebabnya kita nggak boleh anggap remeh panggilan Tuhan untuk melayani di gerejanya. Sebagai God instrument kita mesti ngerti bahwa pelayanan di gereja itu bukan kerjaan biasa yang bisa kita anggap remeh. Semua bilang bukan kerjaan biasa. Saya nggak boleh anggap remeh. Banyak dari kita kalau sudah kerja lalu kita diminta untuk melayani di gereja, ya kita melayani itu jadi sampingan, jadi sekedar ya untuk melayani aja lah.
Yang penting saya masuk surga. Yang penting saya tidak dibilang anak nakal, durhaka, tidak melayani di gereja. Tetapi saya tidak pro seperti waktu saya di dunia kerja. Waktu di gereja ya saya biasa-biasa aja. No, itu salah. Kalau kita profesional di dunia, di marketplace kita masing-masing, maka kita mesti profesional di gereja. Sebab pelayanan di gereja dalam hal ini adalah panggilan dari atas. Misi dari agensi tertinggi. Dari bosnya langit dan bumi ini. Bos semua perusahaan tertinggi di muka bumi ini. Jadi pelayanan di gereja itu rekan-rekan sekalian harus dilakukan dengan profesional. Tidak boleh dianggap remeh. Jangan sampai kita kalau di kerjaan baru kita profesional. Kenapa? Karena kita mau digaji, karena kita mau dinaikkan jabatan, dapat promosi, dapat upah lebih gede. Dapat bonus. Di gereja ya biasa-biasa aja tuh. Syukur-syukur kalau dikasih persembahan, kalau enggak ya udah. Ya saya melayani sekedar bantu aja. Bantu Kobudi, bantu Korendi, ya bantu gereja ini. Ya udah sekedar aja. Kita enggak boleh gitu. Kalau kita profesional di dunia kerja, maka kita profesional di dunia pelayanan gereja. Itu sebabnya karena kita dipanggil oleh bos langit dan bumi ini rekan-rekan. Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup 2 Timotius 2 ayat 4 mengatakan gini. Ya, kita itu disebut dalam pasukannya. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Karena jika demikian engkau tidak akan dapat memuaskan hati dia, semua baca, yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Semua bilang, namaku dicantumkan dalam pasukannya. Keren ya Alkitab ya. Jadi kita itu dicantumkan di dalam pasukan Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih. Kau Budi, kau Randy, kau Fergus, semuanya dicantumkan di dalam pasukannya. Yang lain saya nggak tahu namanya, jadi saya nggak bisa sebut. Kita semua dicantumkan di dalam pasukannya, rekan-rekan. Jadi betapa berbahagianya kita, betapa kita harus memanfaatkan peluang atau kesempatan ini untuk memaksimalkan semua potensi kita. Itu sebabnya sebagai pelayan atau prajurit dari bosnya langit dan bumi ini, kita harus melakukan tugas secara profesional. Mungkin kita bos di perusahaan kita. Atau mungkin kita karyawan di perusahaan kita. Perusahaan kita punya bos. Waktu bos suruh melakukan sesuatu, kita kerja secara maksimal. Nah saya mau kasih tahu kalau kita pelayanan di gereja dalam konteks ini, kita bosnya itu bos langit dan bumi ini. Waktu Presiden Jokowi kasih sekalian proyek misalnya sederhana untuk edit video. Kalau kalian bisa edit video, kalian akan keluarkan semua kemampuan kalian enggak? Presiden yang suruh loh. Sekarang presidennya langit dan bumi. Bosnya langit bumi sudah cantumkan namanya, nama kita di dalam misi untuk melayani dia di gereja. Jadi sebagai pelayan dari bos langit dan bumi ini, sebagai karyawannya Tuhan, kita mesti melakukan tugas pelayanan kita secara profesional. Nah, apa saja sih profesional di gereja? Tentu ada perbedaan profesional di dunia kerja dan di gereja. Tentu juga banyak persamaannya, prinsip-prinsip, nilai-nilai, value-value itu banyak yang sama. Tapi satu prinsip yang penting, perbedaan pelayanan di dunia kerja dan pelayanan di gereja. Salah satu contohnya adalah soal kalau di dunia kerja kamu dituntut untuk melayani sesuai keahlian kamu dan kamu harus maksimal di situ dan kamu akan dibayar sesuai dengan keahlian dan profesi kamu dan kemampuan kamu menyelesaikan sebuah proyek misalnya. Tetapi kalau pelayanan di gereja itu orientasinya bukan pada upah, orientasinya bukan pada promosi, tetapi pelayanan di gereja itu justru kita melayani bukan karena kita ahli, tetapi karena kita menerima gift dari Tuhan. Semua bilang, kita menerima gift dari Tuhan.
Kita menjadi profesional di gereja bukan karena soal kita ahli, tapi karena kita menerima gift dari Tuhan. Gift itu berupa bakat karunia untuk kita menjadi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi profesional di gereja itu kita lakukan bukan supaya dapat upah, tetapi karena kita berhutang kepada Tuhan. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan segenap hidup kita kepada Dia. Kenapa? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita sudah ditebus. Hidupmu sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi profesional di dalam gereja ada perbedaan dengan profesional di dalam dunia kerja. Kalau kita profesional di dunia kerja, oke, kamu bayar saya sesuai kemampuan saya. Profesional di dunia gereja, tentu ada prinsip-prinsip kita harus menghargai pelayan Tuhan sesuai dengan kemampuannya, tetapi orientasinya bukan pada itu. Orientasinya adalah kita melayani karena kita diberikan gift oleh Tuhan, diberikan bakat, diberikan kemampuan, diberikan karunia, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk membagikannya, memanfaatkannya, memaksimalkannya bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, karena kita sudah ditebus oleh Dia. Itu sebabnya berbicara tentang profesional di dalam gereja, saya akan bagikan 8 prinsip secara cepat. Yang pertama, untuk jadi profesional di gereja kita harus expertise. Kita harus paham banget dan jago di dalam bidang pelayanan yang kita kerjakan. Kalau kita bermain musik, jagolah di main musik. Kalau kita di multimedia, jagolah di multimedia. Kalau kita di bagian aser, jagolah untuk menyapa orang, untuk memberikan senyum yang hangat. Sehingga orang waktu datang dia kemudian merasa welcome home. This is my home. Tempat saya tidak bertopeng, tempat saya apa adanya. Sebab karena sudah datang disambut oleh aser yang pro di bidangnya. Jangan jadi aser, masuk lu sana. Emang gue pikirin gitu ya. Kita harus expertise di bidang kita masing-masing, di pekerjaan, di mana pemimpin di gereja kita mempercayakan kita untuk melayani di pos kita masing-masing. Kita harus expertise, ahli di pelayanan kita. Kita harus punya kompetensi, saudara. Jangan asal-asalan dan kita harus punya ilmu yang cukup. Itu namanya expertise. Kita menjadi ahli di bidang kita. Tentu kalian mungkin bilang, Kak, saya kan belum melayani, saya baru mau mulai melayani, diajakin melayani di gereja. Saya belum punya kemampuan. Nah, saya mau kasih tahu begini. Di dalam pelayanan gereja kita perlu belajar, kita perlu di training, kita perlu di coach, kita perlu dilatih. Ada proses belajar secara bertahap yang serius, nggak main-main, nggak asal-asalan. Supaya kita nanti dari nggak bisa, perhatikan, dari nggak bisa jadi bisa karena dilatih. Dari bisa karena terus-menerus diulang jadi biasa. Waktu sudah biasa dilakukan terus berulang-ulang, kita jadi ahli. Jadi tidak bisa dilatih jadi bisa, setelah bisa diulang-ulang terus jadi biasa, dan ketika kita sudah biasa kita jadi expertise, jadi ahli di bidangnya. Yang kedua, secara cepat prinsip profesional di dalam pelayanan gereja kita harus penuh dedikasi. Kita harus serius dan komit banget di dalam pelayanan kita. Kita harus punya prinsip, saya berikan segenap hidup atau tidak sama sekali. Dalam prinsip Rasul Paulus dia katakan begini, Galatia 2 ayat 20, aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini prinsip dedikasi. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, maka kita mau bertindak profesional bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya etika kerja yang baik, etos kerja yang baik. Kita harus punya attitude yang oke punya. Jangan attitude yang tidak oke. Jangan attitude yang berantakan. Kita harus mulai perbaiki attitude kita, saudara. Waktu ditelepon diangkat. Ditelepon pimpinan diangkat, ditelepon kakak pembina ngangkat, di chat kakak pembina dibalas. Kalau sudah ngebaca dibalas secepatnya. Kita harus punya attitude yang oke. Waktu ditanya di mana, jangan masih baring terus sudah bilang OTW. Itu attitude yang enggak baik, enggak jujur, enggak tanggung jawab.
nggak bisa dipercaya. Kita harus bisa dipercaya berintegritas, kita harus punya etika kerja yang baik. Ingat, kita sudah ditebus rekan-rekan sekalian. Dan kalau kalian melayani di bidang counseling, kita harus bisa jaga rahasia. Kita harus bisa menghindari konflik kepentingan. Kalau ada yang berkonflik, jangan mendukung yang satu lalu melecehkan atau membuli yang lain. Kita harus menghindari konflik kepentingan. Ini profesional dengan punya etika kerja yang baik. Amsal 13 ayat 4, bahasa Indonesia sehari-hari, si malas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Menarik dalam terjemahan The Message-nya teman-teman. Observe people who are good at their work. Skilled workers are always in demand and admired. Jadi orang-orang yang punya skill, yang mumpuni, selalu menjadi demand. Selalu menjadi permintaan saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus profesional di pelayanan kita. Kita harus menjadi terampil sehingga kita bisa diminati dan dipercayakan di dalam pelayanan. Saya nggak bisa Kak, tapi saya mau melayani. Oke, belajar di training, mulai belajar main drum pelan-pelan, belajar main gitar pelan-pelan. Saya yakin kakak-kakak di sini yang lain mau ngelatih teman-temannya yang mau melayani tapi belum bisa melayani. Amin. Kita harus training, kita harus coaching teman-teman yang lain untuk menjadi profesional. Mulai dari belum bisa, biasa, sampai ahli. Yang keempat, kita harus memiliki komunikasi yang baik. Kita harus jago dalam berkomunikasi. Berkomunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong doang seperti saya saat ini. Berkomunikasi itu adalah seni berbicara dan mendengar. Banyak orang jago ngomong tapi nggak jago dengerin. Kita harus bisa dengerin dan jawab pertanyaan dengan jelas dan ramah. Nggak boleh cuek dan kita harus bisa bergaul dengan baik. Kita harus punya kemampuan mendengar dan empati juga termasuk di sini. Kalau ada teman yang sakit kita empati, jangan diketawain. Kebanyakan kita kan kalau lihat teman jatuh, wah, gitu ya. Udah kebiasaan jadi lucu-lucu gitu ya. Nah, ini seni komunikasi, bukan hanya verbal tetapi komunikasi non-verbal juga. Efesus 4 ayat 29 bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kalian bicara janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Ini seni komunikasi. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Rekan-rekan sekalian, ketika kita jadi pro di gereja, kita nggak cuma jadi customer service dalam tanda kutip. Tapi kita jadi heart service, semua bilang heart service. Kita jadi orang yang menyervis hati dalam tanda kutip. Kita dipakai Roh Kudus, dipakai Tuhan untuk bisa baca perasaan orang, keadaannya, dan kita bisa kasih solusi. Kalaupun kita nggak bisa kasih solusi langsung, paling tidak kita bisa dampingi dia untuk dia ambil keputusan dan mengambil solusi untuk dirinya sendiri. Dalam banyak hal kita nggak bisa ngambilin keputusan untuk orang, tapi kita bisa bantu dia untuk dia ambil keputusan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ingat, kita bukan cuma customer service, tapi kita jadi heart service. Inilah bicara profesional dalam seni komunikasi. Yang lainnya kita harus profesional di dalam kreativitas kita. Kita harus punya skill buat berpikir kreatif dan kasih solusi yang inovatif di dalam pelayanan. Kok ini tadi soundnya agak mendengung atau agak mendem gitu ya, gimana solusinya? Coba lihat di YouTube tutorialnya, lihat di Google tutorialnya gimana. Atau ada orang yang ahli sound di sini, gimana caranya supaya suaranya lebih keluar gitu, enggak mendem. Kita harus kasih solusi yang inovatif di dalam pelayanan. Enggak boleh monoton dan harus bisa kasih sesuatu yang baru. Kalau kita belajar meng-create sesuatu, maka belajarlah dengan awalnya mengamati dulu. ATM, prinsip ATM, bukan itu secara umum kan, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Sampai kita belajar nanti untuk meng-create secara original kreasi kita.
Tetapi biasanya untuk kita belajar meng-create secara original, kita belajar dari ATM dulu. Amati, tiru, modifikasi. Sampai kita bisa meng-create sesuatu yang benar-benar baru, yang orisinil dari kita punya. Yang keenam, untuk menjadi profesional kita harus belajar kolaborasi. Ada banyak orang jago sendiri, tapi enggak jago waktu kerjasama, waktu berkolaborasi. Kita harus bisa kerjasama dengan tim dan sesama pelayan gereja. Jangan ngerasa jago, gua paling jago di sini, gua enggak butuh lu loh, jangan gitu. Kita harus belajar kolaborasi, enggak boleh individualis dan harus bisa menghargai kontribusi orang lain kepada pelayanan dan kepada hidup kita. Profesional di gereja itu kayak kita jadi timnas, tim nasional. Kita harus bermain dengan kerjasama, kompak, dan tujuan yang sama, yaitu membawa orang kepada Tuhan. Yang ketujuh, kita harus menjadi profesional di dalam pengembangan diri. Ini bicara teachable. Kita harus menjadi orang yang terus bisa diajar. Jangan merasa udah pro terus nggak mau diajar. Kita harus selalu mau belajar dan berkembang di dalam pelayanan kita. Kita nggak boleh kaku, kita harus open minded, berpikir terbuka sehingga kita bisa mengembangkan dan bisa mengikuti perubahan. Kita bisa up to date, kita bisa update, kita bisa upgrade skill dan kemampuan kita. Itu bicara profesional. Seorang profesional dia terus belajar mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan zaman. Gimana kalau dia bangga dulu dengan memprogram sebuah program di zaman dulu, tapi dia nggak mengikuti perkembangan yang sekarang dan dia terus membanggakan programnya di zaman dulu. Padahal orang sudah jauh maju ke depan, saudara. Maka kita harus terus mengembangkan potensi kita, kemampuan kita. Dan yang terakhir, sebenarnya ada banyak 8 saja saya kasih. Kita harus memiliki kesaksian hidup yang baik. Seorang profesional di gereja diharapkan menjalani hidup yang konsisten dengan ajaran Kristen. Jangan kita keluar dari sini terus kita pergi ke klub malam. Terus kita mainin cewek, terus kita mainin cowok, terus kita ngupload konten-konten yang gak bagus, terus kita nonton konten-konten yang bisa merusak kehidupan kita. Seorang profesional hidupnya harus konsisten dengan ajaran Kristen. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha hidup dalam kesalehan, menghormati hukum-hukum yang moral yang ada di gereja dan menjadi teladan bagi yang lain. Jadi menjadi profesional itu enggak sekedar sebuah skill kemampuan, tetapi bicara exemplarity, keteladanan hidup juga, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil yang kamu beritakan. Rekan-rekan sekalian, 1 Petrus 4 ayat 10 bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan katakan gini. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Ini tadi saya bilang profesional di gereja itu bukan karena kita sudah ahli, tapi karena kita diberikan pemberian-pemberian. Kita dapat gift dari Tuhan, maka kita harus mengembangkan dan melayani secara profesional. Itu sebab orientasinya bukan pada upah, bukan pada gaji sesuai keahlian kita, tetapi orientasinya pada kita memuliakan Allah sebab Dia telah menebus kita. Kita harus mengelola pemberian-pemberian, bakat, talenta, kemampuan yang ada dalam diri kita untuk kepentingan bersama. Pada konteks inilah yang saya bilang profesional di dalam gereja. Karena ini bicara untuk kepentingan bersama. Di mana kebersamaan kita? Ya tentu di kantor, ya tentu juga di gereja, di komunitas kita ini. Maka yang belum pernah melayani Tuhan, belajarlah untuk siap melayani Tuhan. Ketika ditunjuk oleh kakak pembina, ketika ditunjuk oleh rekan-rekan yang sudah melayani lebih dulu, maka belajarlah untuk mau dan belajar untuk mengembangkan, jangan takut. Semua orang mulai dari tidak bisa. Tetapi ketika dia mau, maka dia menjadi bisa. Ketika dia bisa, dia menjadi biasa. Dan ketika dia biasa, dia menjadi ahli di bidangnya. Dan itu butuh proses bertahun-tahun, saudara. Saya melatih seorang anak main musik. Awalnya itu, saya marah-marahin. Marah-marahin mendidik ini ya.
Jangan begitu, gini. Tapi setelah dia ahli, ya udah ngembangin sendiri aja, nggak dimarah-marahin lagi, nggak dikasih tahu lagi. Artinya apa? Dia belajar untuk mengembangkan sendiri. Cukup diajar dasar-dasar dan dia akan mengembangkan sendiri. Diajar teknik-teknik main tertentu dan dia mengembangkan sendiri. Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan katakan gini, 1 Petrus 4 ayat 10. Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Jadi memang bakat itu untuk kita gunakan kepentingan di gereja ini. Makanya konteksnya di ayat 11 dikatakan gini lagi. Apabila saudara terpanggil untuk berkhotbah, jika demikian berkhotbahlah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui saudara. Saya berkhotbah seakan-akan Tuhan Bapa kita di sorga berbicara kepada kita semua anak-anaknya. Apakah saudara terpanggil untuk menolong orang lain? Ini luas. Menolong orang lain secara ekonomi, menolong orang lain secara skill, kemampuan, ngajarin dia musik, ngajarin dia WL, ngajarin dia jadi aser, ngajarin dia untuk berkarya yang lain di gereja ini, itu luas. Tolonglah mereka dengan segenap tenaga dan daya yang diberikan Allah kepada saudara. Jadi rekan-rekan yang sudah lebih senior melayani, ayo ajakin teman-teman yang lain dan teman-teman yang lain mau juga diajakin. Sebab memang Tuhan kasih kita gift masing-masing. Saya nggak bisa main musik Kak, oke mungkin kamu bisa multimedia. Saya nggak bisa multimedia Kak, gaptek. Oke mungkin kamu bisa jadi aser. Nggak mungkin kamu nggak bisa senyum. Ya kan? Nggak ada alasan. Pasti kamu bisa. Lakukan itu semua untuk memuliakan Allah. Sebab dengan begitu kita siap menyambut kedatangannya nanti. Rekan-rekan sekalian, kita jangan cuma jadi penghuni gereja. Tetapi jadi pemain yang aktif dan berkontribusi di dalam pelayanan. Jangan cuma main game online saja. Kita harus main game yang realita di kehidupan ini. Jangan cuma jago Mobile Legends, Free Fire, jago game-game yang lain. Saya nggak tahu, saya bukan gamers. Jangan cuma jago di online, tapi kita harus jago di onsite juga. Jago di pelayanan yang nyata. Kita harus jadi pemain aktif yang memberikan kontribusi di dalam pelayanan. Rekan-rekan, gereja itu bukan tempat nongkrong dan sekedar ngumpul seperti tempat komunitas di luar sana. By the way, itu bagus. Tapi gereja itu bukan sekedar tempat nongkrong dan ngumpul. Gereja itu tempat orang terlibat aktif di dalam melayani. Yang percaya katakan amin. Gereja bukan sekedar tempat nongkrong dan ngumpul. Tapi tempatnya orang-orang terlibat secara aktif melayani. Kalau seseorang gak mau ikut pelayanan, dia itu seperti bensin yang punya power menggerakkan kendaraan, tapi gak ada yang pakai. Dia di pomnya terus tuh. Dia di botolnya terus tuh kalau bensin pinggiran jalan. Seperti itulah seorang yang gak mau ikut pelayanan. Sebenarnya dia punya potensi, dia punya gift dari Tuhan. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa kita punya gift, kita punya karunia, kita punya bakat yang bisa di-empowering oleh Roh Kudus untuk menjadi karunia di dalam pelayanan. Tapi ketika kita dipanggil untuk melayani, kita gak mau. Maka kita seperti bensin, gak ada yang pakai. Punya power, punya tenaga untuk menggerakkan sebuah mesin, tapi enggak bisa dipakai. Itu sebabnya kita itu berguna untuk menggerakkan pelayanan di gereja ini. Semua bilang, saya berguna untuk menggerakkan pelayanan di gereja ini. Makanya Boksu tadi itu ngomong apa? Atau Ko Budi tadi ngomong apa? Ko Reni juga ngomong apa? Saya enggak bisa tanpa kalian. Benar enggak? Ya kan? Saya enggak bisa tanpa kalian. Kita semua harus jadi satu tim, seperti tim Fast X tadi. Kita harus jadi family, di dalam family metodis untuk menggerakkan pelayanan di gereja ini. Rekan-rekan sekalian, perhatikan quote ini. Gereja butuh lebih dari sekedar jemaat yang setia datang ke gereja. Gereja butuh jemaat yang setia terlibat dalam pelayanan. Amin. Apakah saya akan menemukan orang-orang itu di pemuda metodis di sini? Orang-orang yang siap sedia, yang setia di dalam keterlibatan pelayanan. Rekan-rekan, pelayanan bukanlah tentang mencari pengakuan atau popularitas.
tetapi tentang memberkati dan melayani sesama sebagai satu keluarga rohani. Melayani itu bukan supaya kita show off saja, supaya kita show tampil di depan, bukan. Atau tampil di depan pintu, bukan. Pelayanan bukan mencari pengakuan dan popularitas, tapi kita mau memberkati dan melayani sebagai family, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Tuhan mau kita profesional di dalam pelayanan, rekan-rekan. Ia mau kita ngelihat langsung bahwa kekuatannya itu bekerja lewat hidup kita, dan lewat hidup kita dia bisa ngebless kehidupan banyak orang. Semua bilang, lewat hidupku Tuhan mau ngebless banyak orang. Tuhan mau memberkati banyak orang. Tuhan mau pakai hidup kita untuk ngebless orang lain, saudara. Semua bilang, ku bless kamu, coba bilang. Bukan to bless ya, itu ban. Oke, saya sudah lewat 5 menit, saya mau selesaikan. Perhatikan ini rekan-rekan. Profesional itu berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio. Makanya ada kata profession di dalam bahasa Inggris, bukan? Artinya apa? Pengakuan iman. Dan menarik, kata profesional itu berasal dari profesio, dan profesio itu artinya pengakuan atau pernyataan publik. Klaim secara terang-terangan. Mari kita menyebutkan pengakuan iman kita, profession kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada Tuhan Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan am. Kita percaya, dan menariknya waktu kita mengucapkan profession itu, sebenarnya makna dari profession itu adalah waktu kita ucapkan, kita menjadi ahli di dalam yang kita ucapkan. Menarik ya? Masalahnya waktu kita mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kita ahli enggak memahami Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Kita ahli enggak menghidupi bahwa Allah Bapa kita itu Maha Kuasa. Bisa kita paham? Itu profesional. Itu profesional yang Alkitab ajarkan. Profession. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kita ahli enggak menghidupi kehidupan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita itu. Jadi dari dulu kata profesional itu sebenarnya orang-orang yang ngaku-ngaku dengan jelas kalau mereka ahli di bidangnya. Gua ahli pertukangan nih. Itu dia profesional namanya. Karena dia profession. Dia sedang mengakui ke depan publik bahwa aku adalah tukang. Ya kan? Jadi profession tuh dia mengklaim dirinya, I am hacker, saya seorang hacker. Dia mengakui di depan publik dan dia membuktikan dia meretas sebuah situs, maybe misalnya. Di zaman now kan, kalau zaman dulu tukang gitu. Jadi dia mengaku ahli di bidangnya dan dia buktiin apa yang dia omongin, itu yang disebut profession. Jadi waktu kita mengaku iman kita, apakah kita profesional di dalam pengakuan iman kita? Itulah profesional yang sebenarnya. Itu sebabnya saya mau kasih pesan ini. Ketika kita melayani secara profesional, maka kita sedang mengakui, mengklaim secara terang-terangan ke publik bahwa saya mengasihi Tuhan dan sesama saya. Ketika kita melayani secara profesional, berarti kita mengklaim ke publik, saya mengasihi Tuhan dan sesama saya. Itu sebabnya penting untuk kita melayani di gereja. Karena itu sebuah klaim, sebuah pengungkapan secara terang-terangan, sebuah pernyataan secara terang-terangan bahwa saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi sesama saya di gereja ini. Itulah profesional. Kenapa kita disebut mengklaim ke publik? Karena kita memberikan yang maksimum. Kita berikan yang pro dari diri kita. Itu yang disebut mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, akal budi, dan dengan segenap hatimu, dengan segenap tingkah lakumu. Itu yang disebut profesional. Ini profesional yang Alkitab ajarkan. Karena profesional itu adalah ketika kita mengaku ke publik, di situ keluar keahlian, di situ terpancar keahlian dari apa yang kita akui. Itu sebabnya kalau kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, apakah engkau melayani dia?
Apakah engkau menghidupi kebenaran-kebenaran yang diajarkannya? That is profesional. Amin. Itulah profesional. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan memberikan yang maksimum, yang pro dari dalam diri kita. Profesional atau pengakuan atau penyataan kasih kita kepada Tuhan dan sesama secara terang-terangan di dalam pelayanan, itu akan terekspresi dengan kita kasih pelayanan yang maksimal, yang maksimum, yang the best. Itu akan terekspresi dengan kita punya etika kerja, etos kerja yang baik. Dan profesional kita di dalam pelayanan, pengakuan kasih kita secara terang-terangan, itu akan terekspresi ketika kita bisa dipercaya pada apa yang dipercayakan kepada kita. Pada apa yang disuruh kita kerjain, kita bisa dipercaya untuk menyelesaikannya. That is profesional. Why? Kenapa? Karena kita berikan yang pro-max, yang maksimum dari dalam diri kita. Saya tutup dengan ini. Saya lewat 10 menit. I'm sorry. Waktunya 30 menit. Kolose 3 ayat 22. Terjemahan The Message. Servant, don't just do the minimum that will get you by. Do your best. Amen. Pelayan-pelayan, kita semua yang dipanggil untuk melayani, kita semua imam-imam yang melayani raja. Don't just do the minimum. Jangan lakukan yang minimum, yang bisa kita anggap membantu kita. Tetapi lakukanlah yang terbaik. Keluarkanlah yang terbaik dari dalam dirimu. Itulah yang disebut professionalism in ministry. Rekan-rekan sekalian, di akhir khotbah ini saya mau tantang. Berapa banyak dari kita yang mau meresponi panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Kita dipanggil untuk melayani Dia secara profesional. Untuk memberikan yang pro dan yang maksimum, yang the best dari diri kita. Berapa banyak orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini tergugah hatinya dan mulai berkomitmen. Mulai sekarang saya mau melayani Tuhan. Saya mungkin belum ahli, saya mungkin belum bisa, tapi saya mau belajar untuk dibimbing. Dilatih supaya saya bisa. Kalau saya sudah bisa, saya mau terus lakukan berulang-ulang sampai saya biasa. Dan sampai saya menjadi ahli. Dan saya bisa memuridkan yang lain untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara kita yang berkomitmen seperti ini, saya ajak kita mengangkat tangan kita dan menundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua mau menjadi anak-anak muda yang profesional di dalam pelayanan. Secara khusus untuk MYC di tempat ini. Anak-anak muda di Methodist Youth ini. Bapa berkatilah mereka. Biarlah melalui firman-Mu ini mereka dapat tergugah. Untuk dapat melayani Tuhan secara profesional. Memberikan yang the best, yang maksimum dari dalam diri mereka. Untuk orang lain di dalam komunitas pelayanan ini. Bapa berkatilah Ko Budi yang telah menyelesaikan pelayanan di tempat ini dengan baik. Berkatilah Ko Randy yang akan terus melayani anak-anak muda di tempat ini. Biarlah mereka semua dapat bergandengan tangan untuk melayani Tuhan bersama-sama secara profesional. Memberikan yang the best, yang maksimum, yang terbaik yang dapat mereka berikan kepada Tuhan melalui pelayanan di gereja ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengar nasihat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.